Halo guys, ini merupakan video materi dari kelas online premium kami, yaitu kelas Mahir VPS CLI ya. Di sini sudah banyak sekali kami bahas mengenai cara mengelola VPS menggunakan command line, jadi teman-teman tidak pakai control panel, dan sudah tersedia lebih dari 48 video ya mengenai cara mengelola VPS. Di sini kami bahas semuanya dari basic sampai level advance, semua kami bahas. Jadi buat teman-teman yang mau belajar VPS, teman-teman bisa join kelas Mahir VPS CLI, klik link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi videonya. Di series video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memonitoring performa VPS kita secara berkala dengan bantuan tools ya. Tools yang kami rekomendasikan itu namanya hatrixtools.com ya. Teman-teman bisa daftar gratis menggunakan Hatrix tool ini. Oke, langsung aja kita praktek. Di sini teman-teman bisa klik Uptime Monitor. Lalu kita klik Add Monitor. Di sini monitor type-nya teman-teman bisa pilih yang ini ya, Ping Service Monitor untuk monitoring VPS-nya. Misalnya kita bikin VPS CLI, IP-nya kita bisa ambil ya. Di sini IP spasi ADDR, enter. Nah, teman-teman bisa copy IP VPS-nya. Ini IP public-nya ya, teman-teman copy. Kalau VPS teman-teman itu ada IP public dan IP private, yang teman-teman copy paste ke Hatrix tool ini adalah IP public ya. Lalu port number-nya port 22. Kalau teman-teman udah ganti portnya, teman-teman bisa ganti ya. Misalnya port 8822 atau 2222, itu tergantung port SSH-nya. Saya biasa pakai port SSH aja saya monitoring ya. Lalu sini saya masukin, ini pilih aja monitoring from-nya itu mana data center atau lokasi yang paling dekat dengan VPS teman-teman ya. Lalu klik add monitor. Oke, setelah kita berhasil menambahkan monitor, kita belum selesai ya, karena kalau kita hanya tambahkan aja berarti hanya kita monitoring uptime-nya aja. Jadi contohnya seperti ini ya, misalnya kita klik yang win scale ini, kita hanya monitoring uptime-nya aja seperti ini, overall uptime 99%. Nah, di sini kelihatan uptime-nya. Nah, tapi ini masih belum cukup ya, karena kita butuh memonitoring penggunaan resource dari VPS kita. Nah, kita kembali lagi di sini. Oke, di menu uptime monitor ini, teman-teman bisa klik ya VPS yang teman-teman tambahkan tadi. Tadi kita kan menambahkan namanya VPS CLI ya. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada install the server monitoring again. Nah, teman-teman install monitoring agennya supaya bisa kita mau monitoring resource-nya. Kita klik yang install the server monitoring again. Nah, di sini teman-teman tinggal jalankan aja nih, copy aja ini, copy. Lalu teman-teman login ke VPS-nya. Setelah itu teman-teman paste. Oke, lalu enter. Nah, di sini sudah kita install ya Hatrix tool again-nya. Jadi dari VPS kita ini sudah bisa komunikasi ke Hatrix tool-nya gitu. Oke, kita bisa close. Di sini kita teman-teman harus nunggu ya sampai prosesnya itu berjalan, proses update-nya berjalan, karena dia update berkala. Nah, teman saya akan tunjukkan data yang sudah berjalan ya, supaya teman-teman bisa lihat. Misalnya kita bisa klik yang ini, yang Bima. Nah, di sini ada all CPU, RAM, network, disk ya, dan lain-lain. Nah, misalnya kita klik aja yang di all. Di sini teman-teman bisa lihat ada CPU, I/O weight, still, user, dan system. Nah, misalnya di sini nih, teman-teman bisa arahkan aja mouse ke sini. Misalnya ada CPU-nya ada 47,53% di jam 00 ya. I/O weight-nya sebesar 6,53%, still-nya 0,00. Nah, I/O weight ini teman-teman jaga ya sama CPU still itu jangan sampai di atas 40%. Kalau bisa di bawah 40%. Semakin kecil I/O weight dan CPU still ini, yang still yang kuning ini ya, itu semakin bagus. Ya, kita misalnya cek di 15 hari terakhir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang kuning ya. Berarti kuning ini ada still ya, ada still yang tinggi. Misalnya kita klik 15 hari terakhir. Nah, teman-teman bisa arahkan aja nih mouse ke sini. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ya penggunaan CPU-nya pada tanggal 15 September ya, jam 20 sampai 25.9, berarti jam 8 sampai jam 9 malam ya. CPU-nya itu penggunaannya sebesar 49,02%, I/O weight-nya itu 4,03%. Still CPU-nya sangat tinggi ya, 37,91%. Kalau teman-teman itu mengalami hal seperti ini, CPU still-nya itu naik, teman-teman bisa screenshot,
screenshot hasilnya ini teman-teman kirim ke provider VPS. Minta mereka kalau bisa stealnya ini diturunkan karena pasti akan berpengaruh ke performa dari VPS teman-teman. Nah, kita bisa lihat yang 30 hari terakhir ya. Jadi teman-teman kalau udah setup VPS-nya itu tetap teman-teman monitoring secara berkala. Jadi jangan ditinggalin ya. Supaya kita bisa lihat performa dari VPS kita itu gimana gitu, sehingga kita tahu nih provider VPS ini sering bermasalah nggak nih performa dari VPS-nya gitu. Nah di sini ya ini yang paling tinggi di sini aja ya. Selain itu sih dia masih oke. IO weight-nya juga masih oke semua. IO weight-nya 0,0,0 ya. Cuman ada di sini aja nih kemungkinan ada pengguna yang tiba-tiba penggunaannya itu melebihi ya atau tidak normal sehingga berpengaruh pada VPS lain yang ada dalam satu node mesin VPS-nya. Jadi kalau teman-teman mengalami IO weight yang naik, still CPU yang naik, teman-teman bisa screenshot dan bisa info ke provider VPS-nya. Nah, kita bisa cek juga yang di VPS lain ya. Misalnya di sini host backup. Nah, sini ada IO weight, kita bisa lihat ya. Nah, ini ada yang merah-merah ya, lumayan tinggi merahnya. Berarti ada IO weight ya sebesar 3%. Nah, ini sih masih oke-oke juga ya. Masih 3%. Ya masih oke lah performanya. Nah, kalau RAM biasanya dia dedicated ya, jadi tidak ada still. Harusnya aman sih kalau di RAM. Nah, di network teman-teman bisa perhatikan networknya. Cuman biasanya yang masalah itu di CPU ini sih. Karena kalau CPU-nya udah bermasalah, IO weight-nya tinggi, still-nya tinggi, itu udah pasti kacau lah performanya. Oke, demikian ya video series mengenai monitoring performa VPS menggunakan Hetrix Tool.